Kamu ini menantu paling tidak berguna di keluarga ini. Kalimat itu diucapkan di meja makan. Di depan semua orang. Dan tidak ada satupun yang membela. Sari duduk diam. Tangannya menggenggam ujung rok yang mulai bergetar. Semua mata melihatnya. Beberapa menahan tawa. Beberapa pura-pura sibuk dengan piring mereka. Tapi tidak ada yang berkata cukup. Tidak ada yang berkata berhenti. Bagi mereka, mungkin ini hanya candaan keluarga. Bagi Sari, itu adalah malam ketika seseorang menginjak harga dirinya di depan puluhan orang. Dan yang paling menyakitkan, suaminya hanya diam. Cerita ini bukan tentang kekayaan. Bukan tentang siapa yang paling kuat. Cerita ini tentang bagaimana seseorang diperlakukan ketika orang lain merasa lebih tinggi. Sebelum kita lanjutkan cerita ini, tulis di komentar kamu menonton dari kota mana, dan jangan lupa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan kisah berikutnya. Karena malam itu, tidak ada yang tahu bahwa wanita yang mereka hina sebenarnya menyimpan sesuatu yang selama ini tidak pernah mereka bayangkan. Dan semuanya akan mulai berubah. Di malam ketika rahasia itu akhirnya terdengar. Meja makan keluarga Arman malam itu penuh suara, tapi bagi Sari, setiap suara terasa seperti palu yang memukul dadanya. Lampu gantung di atas meja menyala terang. Piring berisi berbagai makanan tersusun rapi. Bau masakan memenuhi ruangan. Semua orang tampak santai, saling bercerita, tertawa kecil, dan sesekali menyela percakapan satu sama lain. Kecuali Sari. Ia duduk di ujung meja, sedikit menjauh dari pusat percakapan. Tangannya berada di pangkuan, menggenggam ujung rok dengan kuat tanpa ia sadari. Di hadapannya, Bu Ratna menatapnya dengan senyum tipis yang tidak pernah benar-benar terasa hangat. Sari, kata Bu Ratna tiba-tiba. Suara itu tidak keras. Tapi cukup untuk membuat semua percakapan di meja perlahan berhenti. Beberapa kepala menoleh. Sari mengangkat wajahnya pelan. Iya, Bu. Bu Ratna mengambil sendok, mengaduk sup di mangkuknya dengan santai sebelum melanjutkan kalimatnya. Kamu masih kerja di tempat kecil itu ya? Nada suaranya terdengar ringan. Seolah hanya bertanya biasa. Sari mengangguk pelan. Masih, Bu. Bu Ratna mengangguk kecil. Lalu menoleh ke beberapa saudara yang duduk di sebelahnya. Katanya kantornya kecil sekali. Pegawainya cuma sedikit. Beberapa orang mulai tersenyum. Sari merasakan tenggorokannya mulai kering. Gajinya cukup, lanjut Bu Ratna. Sari tidak langsung menjawab. Arman yang duduk di sebelahnya tetap menunduk, sibuk memotong ayam di piringnya. Cukup, Bu, jawab Sari pelan akhirnya. Bu Ratna mengangkat alisnya sedikit. Cukup buat apa? Tidak ada yang tertawa. Tapi suasana di meja berubah. Semua orang seperti menunggu sesuatu. Buat hidup kami, kata Sari hati-hati. Beberapa detik sunyi. Lalu terdengar tawa kecil dari salah satu sepupu Arman. Tidak keras. Tapi cukup membuat wajah Sari terasa panas. Bu Ratna tersenyum tipis. Hidup kalian saja atau bantu keluarga juga? Kalimat itu meluncur dengan santai. Tapi bagi Sari, rasanya seperti sesuatu yang tajam menyentuh kulit. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Beberapa orang mulai menunduk pura-pura makan. Beberapa lainnya justru memperhatikan dengan lebih jelas. Bu Ratna melanjutkan dengan nada yang lebih ringan. Bukan apa-apa. Ibu cuma berpikir. Ia berhenti sejenak. Biasanya kalau sudah jadi bagian keluarga besar,
orang juga ikut berkontribusi. Arman masih diam. Pisau kecil di tangannya terus memotong ayam di piring. Seolah tidak ada yang aneh di ruangan itu. Sari mencoba tersenyum kecil. "Saya membantu semampu saya, Bu." Bu Ratna menatapnya beberapa detik. Lalu tertawa kecil. "Ya, semampunya saja." Beberapa orang ikut tersenyum. Percakapan kembali berjalan. Tapi tidak benar-benar kembali seperti semula. Sari mencoba mengambil nasi di depannya, tapi tangannya terasa sedikit gemetar. Ia menunduk lebih dalam agar tidak ada yang melihat matanya. Di sekelilingnya, percakapan mulai beralih ke topik lain. Tentang bisnis salah satu paman. Tentang anak sepupu yang baru lulus kuliah. Tentang menantu orang lain yang bekerja di rumah sakit besar. Anak teman ibu itu, suara Bu Ratna kembali terdengar, dapat menantu dokter. Beberapa orang langsung menoleh. Kerjanya di rumah sakit besar di Jakarta. Nada bangga terdengar jelas. Keluarganya juga terpandang. Sari tidak perlu menoleh untuk tahu arah pembicaraan itu. Ia hanya menatap piringnya. "Kalau acara keluarga begini, enak juga," lanjut Bu Ratna, "bisa sekalian diskusi banyak hal." Beberapa orang tertawa kecil. Sari mencoba memasukkan 1 sendok nasi ke mulutnya. Tapi rasanya hambar. Lampu di atas meja terasa terlalu terang. Suara orang-orang terasa terlalu dekat. Dan setiap kalimat yang melayang di ruangan itu terasa seperti sesuatu yang perlahan menekan dadanya. Di sampingnya, Arman akhirnya berbicara. Tapi bukan kepada Sari. Ia menoleh ke pamannya dan mulai ikut dalam pembicaraan bisnis yang sedang berlangsung. Seolah tidak ada yang perlu diperhatikan di kursi sebelahnya. Sari menarik napas pelan. Ia sudah tahu. Malam ini akan panjang. Dan ini baru permulaan. Sari belum tahu seberapa jauh malam itu akan mendorongnya ke sudut yang paling sunyi. Ia masih duduk di kursinya ketika Bu Ratna kembali meletakkan sendok di mangkuk sup dengan bunyi kecil yang cukup terdengar. Percakapan di meja belum benar-benar selesai. "Ibu jadi ingat sesuatu," kata Bu Ratna santai. Beberapa orang langsung memperhatikannya. "Kemarin ibu bertemu teman lama di arisan." Nada suaranya ringan, seperti sedang bercerita biasa. Anaknya baru menikah. Salah satu bibi langsung bertanya, "Menantunya kerja apa?" Bu Ratna tersenyum tipis. "Dokter." Beberapa orang mengangguk kagum. "Kerjanya di rumah sakit besar di Jakarta," lanjutnya. Sepupu Arman bersiul kecil. "Wah, enak itu." "Iya," kata Bu Ratna sambil mengangguk pelan, "kalau acara keluarga begini juga jadi enak." Ia berhenti sebentar, lalu menambahkan dengan nada yang sengaja dibuat santai. "Bisa sekalian bahas hal-hal penting. Bisnis, investasi, masa depan keluarga." Kalimat itu menggantung di udara. Sari merasakan napasnya mulai tidak teratur. Ia tahu arah pembicaraan itu. Ia sudah terlalu sering merasakannya. Bu Ratna menoleh sedikit ke arahnya. Tidak langsung menatap. Tapi cukup jelas. "Soalnya kalau menantu punya posisi bagus," lanjut Bu Ratna, "keluarga juga ikut terangkat." Tawa kecil terdengar dari sisi meja. Seseorang berbisik pelan, tapi cukup keras untuk didengar. "Iya juga ya." Sari menunduk. Sendok di tangannya berhenti bergerak. Bu Ratna kembali melanjutkan, kali ini lebih terang-terangan. "Ibu bukan pilih-pilih menantu," katanya. Beberapa orang mulai tersenyum, seolah tahu kemana arah kalimat itu.
Ibu cuma berharap anak ibu dapat pasangan yang seimbang. Kata terakhir diucapkan perlahan. Sari merasa dadanya seperti ditekan sesuatu yang berat. Di sampingnya, Arman masih tidak berkata apa-apa. Ia hanya meneguk air di gelasnya. Sari menoleh sedikit. Ia menunggu. Mungkin satu kalimat. Satu saja. Tapi tidak ada. Bu Ratna akhirnya menatap Sari langsung. Kamu jangan tersinggung ya. Kalimat yang sering datang sebelum sesuatu yang lebih tajam. Ibu cuma bicara kenyataan. Sari mencoba tersenyum kecil. Tidak, Bu. Namun sebelum suasana benar-benar kembali tenang, salah satu sepupu Arman tiba-tiba tertawa kecil. Tapi Sari ini memang pendiam sekali ya. Yang lain ikut tersenyum. Iya, tambah yang lain, dari dulu kalau kumpul keluarga hampir tidak pernah cerita apa-apa. Bu Ratna mengangguk pelan. Tatapannya kembali jatuh pada Sari. Iya. Lalu ia berkata dengan nada yang sangat ringan. Tapi cukup membuat ruangan terasa lebih dingin. Kadang ibu juga berpikir. Ia berhenti sebentar. Sebenarnya kamu ini membawa apa ke keluarga ini? Kalimat itu jatuh begitu saja di tengah meja makan. Tidak ada yang langsung menjawab. Tidak ada yang langsung tertawa. Tapi keheningan yang muncul justru terasa lebih menusuk. Sari merasakan semua mata tertuju padanya. Ada yang terang-terangan melihat. Ada yang pura-pura sibuk dengan makanan, tapi telinganya jelas mendengar. Ia mencoba menarik napas perlahan. Tangannya masih memegang sendok, tapi jari-jarinya terasa dingin. Bu Ratna menunggu. Bukan menunggu jawaban. Lebih seperti menunggu reaksi. Sari mengangkat wajahnya sedikit. Senyum kecil ia paksa muncul di bibirnya. Saya berusaha menjadi istri yang baik untuk Arman, Bu. Jawaban itu pelan. Jujur. Dan sederhana. Namun justru membuat beberapa orang tersenyum tipis. Sepupu Arman kembali tertawa kecil. Iya sih, tapi maksud Tante Ratna mungkin kontribusi yang lebih nyata. Seseorang menimpali dari ujung meja. Zaman sekarang kan pasangan biasanya sama-sama bantu keluarga. Kata bantu keluarga terdengar seperti sesuatu yang sengaja ditekankan. Sari menunduk lagi. Ia tidak ingin memperpanjang pembicaraan itu. Namun Bu Ratna belum selesai. Ibu tidak menyalahkan kamu, katanya sambil merapikan serbet di pangkuannya. Ibu cuma khawatir. Ia berhenti sejenak. Arman itu dari kecil hidupnya tidak pernah kekurangan. Kalimat itu membuat beberapa orang mengangguk. Ibu takut nanti hidupnya malah jadi lebih berat. Sari merasakan sesuatu menusuk dadanya. Ia tidak tahu mana yang lebih menyakitkan. Kalimat itu. Atau fakta bahwa Arman masih tidak mengatakan apapun. Ia menoleh sedikit. Suaminya duduk tegak, menatap meja, seolah percakapan itu tidak ada hubungannya dengan dirinya. Sari menunggu. Sekali lagi. Mungkin Arman akan berkata sesuatu sekarang. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Arman mengangkat kepalanya, lalu berkata kepada pamannya di seberang meja. Om, soal proyek kemarin itu. Percakapan langsung berpindah. Beberapa orang ikut menanggapi. Bisnis. Angka. Rencana. Seolah beberapa detik sebelumnya tidak pernah ada seseorang yang dipermalukan di meja yang sama. Sari menatap piringnya. Nasi di sana hampir tidak tersentuh. Suara percakapan kembali memenuhi ruangan. Tawa kecil kembali muncul.
Lampu di atas meja tetap terang. Tapi bagi Sari, semuanya terasa semakin jauh. Dan untuk pertama kalinya malam itu, ia mulai merasa benar-benar sendirian di tengah keluarga yang seharusnya menjadi tempatnya pulang. Sari perlahan meletakkan sendoknya. Tidak ada yang memperhatikan. Percakapan tentang proyek dan bisnis semakin ramai di ujung meja. Tawa kembali muncul, lebih bebas, seolah ruangan itu telah kembali normal. Seolah tidak ada apa-apa yang baru saja terjadi. Sari menarik napas pelan. "Saya ke kamar mandi sebentar, Bu," katanya lirih. Bu Ratna bahkan tidak menoleh. "Iya," jawabnya singkat sambil tetap berbicara dengan yang lain. Sari berdiri pelan agar kursinya tidak menimbulkan suara. Langkahnya ringan, tapi dadanya terasa berat. Ia berjalan melewati ruang keluarga yang terang, lalu masuk ke lorong yang lebih sepi. Begitu pintu kamar mandi tertutup, ruangan kecil itu langsung terasa sunyi. Sari berdiri di depan wastafel. Ia menatap bayangannya sendiri di cermin. Wajahnya terlihat tenang. Terlalu tenang. Matanya sedikit merah, tapi ia masih menahannya. Tangannya perlahan mencengkeram tepi wastafel. Baru beberapa detik. Namun rasa sakit yang ia tahan terasa seperti sesuatu yang sudah lama menumpuk. Dari luar, suara tawa keluarga masih terdengar samar. Dan di dalam ruangan kecil itu, Sari akhirnya menundukkan kepalanya. Air dari keran menetes pelan ke wastafel, satu persatu, memecah keheningan kecil di ruangan itu. Ia menutup matanya. Bukan karena ingin menangis, tapi karena ada sesuatu yang tiba-tiba muncul di pikirannya. Sesuatu yang selama ini selalu ia dorong jauh ke belakang. Sari menatap kembali bayangannya di cermin. "Tidak apa-apa," bisiknya pelan pada dirinya sendiri. Kalimat yang sudah terlalu sering ia ulang. Tangannya perlahan membuka tas kecil yang ia bawa. Di dalamnya hanya ada beberapa barang sederhana. Dompet tipis, ponsel lama, dan sebuah kartu kecil yang terselip di bagian dalam. Ujung kartu itu terlihat sedikit keluar. Sari menatapnya beberapa detik. Lalu cepat-cepat ia mendorongnya kembali masuk. Seolah benda kecil itu tidak boleh terlihat siapapun. Tidak di rumah ini. Tidak di keluarga ini. Ia menutup tasnya lagi dengan cepat. Di luar, suara tawa keluarga masih terdengar. Sari menarik napas panjang. Tidak ada satupun dari mereka yang tahu. Bukan tentang masa lalunya. Bukan tentang keputusan yang pernah ia buat. Dan terutama, bukan tentang alasan mengapa ia memilih diam setiap kali dihina. Sari akhirnya membuka pintu kamar mandi. Suara tawa dari ruang makan kembali terdengar jelas. Ia berjalan pelan menuju meja makan, mencoba menata wajahnya seperti semula. Namun langkahnya terhenti ketika pintu depan rumah tiba-tiba terbuka. Seorang pria paruh baya masuk bersama salah satu paman Arman. Pria itu berhenti di ruang tamu. Lalu matanya tertuju pada Sari. Tatapan itu berubah seketika. Terkejut. Hampir tidak percaya. Ia melangkah satu langkah lebih dekat. "Sari?" Suasana rumah mendadak sunyi. Nada suaranya tidak seperti orang yang baru bertemu kenalan lama. Lebih seperti seseorang yang baru menemukan sesuatu yang sangat tidak terduga. Sari langsung berhenti melangkah. Wajahnya menegang. "Pak," ucapnya pelan, hampir seperti bisikan. Beberapa orang di meja makan menoleh. Paman Arman terlihat bingung. "Loh, kalian saling kenal?"
Pria itu masih menatap Sari dengan ekspresi berbeda dari yang lain di ruangan itu. Bukan meremehkan. Justru penuh hormat. Ia sedikit menundukkan kepala. "Maaf, saya tidak menyangka bertemu ibu di sini," kata ibu membuat beberapa orang di meja makan saling menatap. Bu Ratna mengernyit. Untuk pertama kalinya malam itu, ruangan mulai terasa berbeda. Namun Bu Ratna justru menyilangkan tangannya, menatap pria itu dengan wajah tidak sabar. "Ibu," katanya pelan, lalu tertawa kecil. Beberapa orang ikut tersenyum, mengira itu hanya kesalahpahaman. "Sepertinya Bapak salah orang," lanjut Bu Ratna dingin. "Ini cuma menantu saya." Pria itu tidak langsung menjawab. Tatapannya tetap pada Sari, seolah menunggu sesuatu. Sari menunduk cepat. "Pak, tidak apa-apa," katanya pelan, hampir memohon. Namun Bu Ratna sudah kembali berbicara. "Dia memang pendiam," katanya pada tamu itu. "Jadi kadang orang salah menilai." Pria itu terdiam. Dan keheningan kecil itu justru membuat rasa penasaran di ruangan semakin berat. Pria itu akhirnya melangkah mendekat. Semua mata mengikuti gerakannya. Ia berdiri tidak jauh dari meja makan, masih menatap Sari dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Bukan canggung. Bukan ragu. Lebih seperti seseorang yang sedang menahan sesuatu agar tidak terucap terlalu cepat. Bu Ratna mulai terlihat tidak sabar. "Jadi sebenarnya Bapak kenal dari mana?" tanyanya. Pria itu menarik napas pelan. Lalu berkata dengan suara tenang yang langsung membuat ruangan membeku. "Ibu Ratna." Ia menatap seluruh keluarga di meja itu. "Apa ibu benar-benar tidak tahu siapa sebenarnya Sari?" Ruangan itu langsung sunyi. Tidak ada sendok yang bergerak. Tidak ada kursi yang bergeser. Semua mata berpindah dari pria itu ke Sari. Bu Ratna mengerutkan dahi. "Maksud Bapak apa?" Pria itu tidak langsung menjawab. Ia justru menatap Sari sejenak, seolah meminta izin. Namun Sari hanya berdiri diam. Wajahnya pucat, tangannya menggenggam tas kecilnya lebih erat. Pria itu akhirnya berkata pelan. "Saya dulu bekerja dengan ayahnya." Beberapa orang langsung saling pandang. Bu Ratna masih belum mengerti. "Ayahnya," ulangnya. Pria itu mengangguk pelan. "Iya." Lalu ia melanjutkan kalimat yang membuat udara di ruangan itu terasa jauh lebih berat. "Ayah Sari adalah orang yang dulu membangun perusahaan yang sekarang kalian banggakan." Kalimat itu menggantung di udara seperti sesuatu yang terlalu berat untuk langsung dipercaya. Beberapa orang di meja makan saling menatap. Arman perlahan mengangkat kepalanya. "Maksud Bapak, perusahaan Arta Karya?" Pria itu mengangguk pelan. Bu Ratna tertawa kecil, tapi tawa itu terdengar kaku. "Tidak mungkin." Ia menoleh tajam ke arah Sari. "Kalau begitu kenapa dia hidup seperti ini?" Sari masih berdiri diam. Tatapannya jatuh ke lantai. Pria itu menjawab pelan. "Karena setelah ayahnya meninggal." Ia berhenti sejenak. Semua yang dimilikinya ia lepaskan. Kalimat itu membuat meja makan kembali tenggelam dalam sunyi. Bu Ratna menatap Sari dengan dahi berkerut, seolah mencoba memecahkan sesuatu yang tidak masuk akal di kepalanya. "Dilepaskan," ulangnya pelan. Pria itu mengangguk. Setelah ayahnya meninggal, saham, rumah besar, semua yang menjadi haknya. Sari menyerahkannya kepada yayasan milik ayahnya. Beberapa orang langsung menatap Sari dengan wajah berbeda. Tidak lagi sekadar penasaran.
Ada sesuatu yang mulai berubah. Arman berdiri perlahan dari kursinya. Kenapa? Kamu tidak pernah cerita. Suaranya terdengar lebih pelan dari biasanya. Sari akhirnya mengangkat wajahnya. Matanya tidak marah. Tidak juga ingin membela diri. Ia hanya berkata dengan suara yang tenang. Karena itu bukan sesuatu yang perlu dibanggakan. Bu Ratna menatapnya tajam. Tapi kamu membiarkan orang berpikir kamu tidak punya apa-apa. Sari terdiam sejenak. Lalu berkata pelan. Lebih mudah begitu, Bu. Ruangan itu kembali hening. Dan untuk pertama kalinya malam itu, tidak ada satupun yang berani tertawa. Udara di ruang makan terasa lebih berat dari sebelumnya. Beberapa orang masih menatap Sari, tapi kini bukan dengan senyum meremehkan seperti tadi. Ada keraguan. Ada rasa tidak nyaman yang tiba-tiba muncul di wajah mereka. Arman masih berdiri di samping kursinya. Tatapannya tidak lagi kosong seperti sebelumnya. Ia menatap Sari lama, seolah baru melihat istrinya dengan cara yang berbeda. Jadi, selama ini kamu, kalimatnya terhenti. Sari tidak menjawab. Pria yang datang tadi akhirnya melanjutkan dengan suara pelan. Ibu Ratna mungkin tidak tahu, banyak orang dulu mengenal ayah Sari sebagai orang yang sangat dihormati. Bu Ratna menelan ludahnya. Tangannya yang tadi bersedekap kini perlahan turun ke pangkuannya. Ruangan itu semakin sunyi. Karena perlahan semua orang mulai menyadari sesuatu yang sederhana. Wanita yang selama ini mereka anggap tidak membawa apa-apa. Ternyata justru orang yang paling banyak melepaskan segalanya. Kalimat itu terasa seperti sesuatu yang perlahan memukul kesadaran semua orang di ruangan itu. Tidak ada yang berani berbicara. Beberapa orang yang tadi tertawa kini menunduk. Sendok-sendok di atas meja dibiarkan begitu saja. Bu Ratna masih menatap Sari. Namun tatapan itu tidak lagi setajam sebelumnya. Ada sesuatu yang berubah. Sesuatu yang lebih sulit disembunyikan. Ragu. Arman akhirnya melangkah mendekati Sari. Kenapa kamu tidak pernah bilang? Suaranya pelan. Sari menatapnya sebentar. Tidak ada amarah di wajahnya. Hanya kelelahan yang selama ini tidak pernah terlihat. Karena itu bukan hidupku lagi, jawabnya tenang. Pria yang datang tadi kembali berbicara. Setelah ayahnya meninggal, Sari menjual hampir semua yang menjadi bagiannya. Rumah besar, mobil, saham perusahaan. Beberapa orang mengangkat kepala. Hasilnya dipakai untuk menyelesaikan hutang yayasan yang hampir bangkrut. Bu Ratna perlahan berdiri dari kursinya. Hutang? Tanyanya pelan. Pria itu mengangguk. Yayasan yang selama ini membiayai sekolah anak-anak yatim. Ruangan kembali sunyi. Sari menatap meja makan yang tadi menjadi tempat ia dihina. Ayah saya selalu bilang, kalau sesuatu bisa membantu orang lain, lebih baik dilepas daripada dipamerkan. Kalimat itu tidak diucapkan dengan nada menantang. Justru sangat tenang. Namun justru ketenangan itulah yang membuat semua orang di ruangan itu mulai merasa sangat kecil. Bu Ratna membuka mulutnya. Seolah ingin mengatakan sesuatu. Namun kata-kata yang selama ini begitu mudah keluar dari mulutnya. Tiba-tiba terasa jauh lebih berat untuk diucapkan. Bu Ratna berdiri kaku di samping kursinya. Bibirnya sedikit terbuka, tetapi tidak ada suara yang keluar. Untuk pertama kalinya sejak makan malam itu dimulai, ia terlihat kehilangan kata-kata. Tatapannya masih tertuju pada Sari. Bukan lagi seperti seseorang yang sedang menilai.
Lebih seperti seseorang yang baru menyadari bahwa ia telah mengatakan terlalu banyak hal yang tidak seharusnya diucapkan. Arman masih berdiri di dekat istrinya. Ia menatap Sari lama. "Jadi, selama ini kamu benar-benar memilih hidup seperti ini?" tanyanya pelan. Sari mengangguk kecil. "Aku hanya ingin hidup biasa." Jawaban itu sederhana, namun justru membuat ruangan semakin sunyi. Pria yang datang tadi menambahkan dengan suara tenang. "Ayahnya dulu selalu bilang, kekayaan paling berbahaya adalah yang membuat orang merasa lebih tinggi dari orang lain." Beberapa orang di meja makan menunduk. Sepupu yang tadi tertawa kecil kini bahkan tidak berani mengangkat wajahnya. Sari akhirnya meraih tas kecilnya. Ia tidak terlihat marah. Tidak juga terlihat ingin membalas apapun. Ia hanya berkata dengan nada yang sangat tenang. "Saya tidak pernah membawa apa-apa ke keluarga ini, Bu." Bu Ratna menatapnya cepat. Sari melanjutkan pelan. "Saya hanya berharap suatu hari bisa diterima tanpa harus membawa sesuatu." Kalimat itu jatuh lembut, namun terasa jauh lebih berat dari semua hinaan yang sebelumnya memenuhi ruangan itu. Sari kemudian melangkah menuju pintu. Tidak ada yang menahannya. Karena di meja makan itu, untuk pertama kalinya semua orang memahami sesuatu yang sederhana. Penghormatan tidak pernah datang dari apa yang seseorang miliki, melainkan dari cara ia memperlakukan orang lain.